pendahuluannya, minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang cukup penting. Jenis minyak goreng biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak kelapa sawit, dan minyak kedelai. Jadi umumnya karena Indonesia ini terkenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar, makanya Indonesia banyak menggunakan minyak kelapa sawit. Minyak goreng yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia adalah minyak kelapa sawit menurut BPS tahun 2019. Minyak kelapa sawit memiliki harga yang lebih murah dari jenis minyak goreng lainnya karena minyak kelapa sawit mampu diproduksi di Indonesia itu tumbuhnya itu hasilnya banyak, jadi dia lebih murah dari minyak kedelai. Dan hasilnya pun minyak kelapa sawit dari artikel yang pernah saya baca itu menghasilkan 10 kali lebih banyak daripada hasil dari minyak kedelai. Produksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil mengalami perkembangan dari tahun 2014 sampai dengan 2018, mengalami peningkatan per tahun berkisar antara 1,35 sampai dengan 10,96% menurut BPS 2019. Jadi ya karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar, makanya hasil produksi kelapa sawitnya terus meningkat. Berdasarkan peningkatan produksi CPO yang cukup signifikan, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi memproduksi kelapa sawit. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi. Indonesia juga mampu berpeluang untuk menyerap pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan terus meningkatnya produksi kelapa sawit atau CPO. Kemampuan kelapa sawit dalam menyerap pasar akan mampu menyumbang devisa negara. Tentunya kalau misalnya kelapa sawit itu semakin produksinya semakin meningkat, maka akan mampu menyumbang devisa negara yang cukup besar dan meningkat juga. Produksi minyak kelapa sawit CPO terbesar di Indonesia pada tahun 2007 yaitu Provinsi Riau. Nah, Riau ini terkenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi dari penanaman kelapa sawit ini produksinya yang terbesar, sebesar 7,59 juta ton atau 21,73% dari produksi di Indonesia menurut BPS 2019. Jadi Riau ini memiliki peran penting dalam hal produksi kelapa sawit di Indonesia. Lahan penanaman kelapa sawit di Provinsi Riau sebagian besar adalah lahan gambut. Nah, lahan mayoritas lahan yang digunakan di Riau merupakan lahan gambut. Status kepemilikan lahan kelapa sawit mayoritas dimiliki oleh perkebunan rakyat. Hal ini yang mendukung Indonesia sangat berpotensi tinggi dalam produksi kelapa sawit. Selanjutnya, ini tentang produksi pertanian identik dengan rantai distribusi cukup panjang dan dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, kalau produk pertanian ini sangat identik, jadi kayak banyak pelaku atau penjual lain, misalnya dia nggak langsung dari produsen ke konsumen. Jadi rantai penjualannya itu cukup panjang karena harus dikumpulkan lewat tengkulak ataupun pengepul dan lain sebagainya. Terus ada pedagang eceran dan baru sampai ke konsumen gitu. Pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Indonesia yaitu produsen, distributor, supermarket, dan konsumen akhir menurut BPS tahun 2019. Rantainya itu cukup panjang, nah benar, dan mempengaruhi penerimaan, dan tentunya dari mempengaruhi penerimaan itu mempengaruhi margin yang diperoleh oleh setiap penjual itu. Nah, pemangkasan rantai distribusi masih cukup sulit direalisasikan di Indonesia. Iya, jadi karena belum mampunya petani langsung menjual ke konsumen, karena petani belum memilih salah satu kelemahan petani itu belum bisa menguasai pasar yang langsung dikonsumsi oleh konsumen. Jadi dia harus melalui kayak pengepul ataupun tengkulak
dan lain sebagainya. Provinsi Lampung memiliki pola distribusi perdagangan minyak goreng yang cukup panjang, yaitu produsen, distributor, pedagang eceran, dan konsumen akhir dengan margin perdagangan dan pengangkutan atau MPP sebesar 22,86% hingga ke konsumen akhir menurut BPS 2019. Jadi dari di Provinsi Lampung sendiri sama, dia memiliki rantai distribusi yang cukup panjang. Ada empat rantai hingga ke 4 pelaku perdagangan sampai ke konsumen akhir. Nah, MPP-nya itu MPP itu merupakan margin perdagangan dan pengangkutan. Jadi di dalamnya sudah ada biaya pengangkutannya juga sebesar 22,86%. Berdasarkan data MPP yang cukup tinggi hingga ke konsumen minyak goreng di Lampung sangat jelas dipengaruhi oleh rantai perdagangan dan adanya biaya pengangkutan, logistik, dan lainnya. Jadi adanya biaya distribusi misalnya ya pengangkutan, atau logistik disimpan, biaya penyimpanan. Sehubungan dengan masalah yang telah dijelaskan, sehingga penting adanya penamalan harga minyak goreng di Provinsi Lampung. Berdasarkan kepentingan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan harga minyak goreng dan menganalisis efektivitas kebijakan stabilisasi harga minyak goreng. Informasi harga minyak goreng ini sebagai pedoman dalam merumuskan dan merealisasikan kebijakan stabilitasi harga dan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang minyak goreng. Perkembangan produksi dan konsumsi kelapa sawit dalam bentuk crude palm oil Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 14,46% untuk produksi dan 9,24% untuk konsumsi. Pada tahun 2017, produksi minyak sawit mencapai 35,35 juta ton, sementara jumlah konsumsi mencapai 11,6 juta ton. Produksi minyak sawit paling banyak dihasilkan oleh perusahaan besar swasta, disusul oleh perkebunan rakyat dan perusahaan besar milik negara. Jadi yang paling berkontribusi besar di sini adalah perusahaan besar swasta. Pada periode tahun 1998 sampai 2013, perusahaan besar swasta memberikan kontribusi sebesar 52,48. Nah, ini sangat terlihat, jadi hampir setengahnya lebih ini dikuasai oleh PBS atau perusahaan besar swasta, dan disusul oleh perkebunan rakyat dan perusahaan besar milik negara menurut Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013. Kontribusi areal pada periode masing-masing adalah 52,48%, 38,68%, dan 9,68%. Nah, ini jadi sangat besar sekali ya kontribusinya perusahaan besar swasta. Selanjutnya, kondisi pasar kelapa sawit global. Kebutuhan minyak sawit dunia mengalami pertumbuhan pesat. Nah, dalam beberapa dasawarsa terakhir, dari 33,4 juta ton pada tahun 2005 menjadi 59,1 juta ton pada tahun 2014. Bertumbuh rata-rata 6,59% per tahun. Tingginya permintaan ini terjadi karena banyaknya produk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit. Nah, jadi minyak kelapa sawit ini dapat diolah menjadi berbagai macam produk lain gitu, produk turunannya. Jadi makanya mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dan harga CPO jauh lebih murah. Nah, yang tadi saya bilang, CPO ini memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan minyak kedelai ataupun minyak dari biji bunga matahari. Dan produksi
Dan saya bahas lagi tadi, produksinya itu 10 kali lebih besar atau 10 kali lebih banyak dari minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari. Selanjutnya, peramalan ARIMA. Peramalan adalah salah satu metode statistik yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Peramalan berfungsi untuk memperkirakan apa yang terjadi pada masa depan dengan data dari masa lalu. Nah, di sini saya akan melakukan peramalan model ARIMA untuk menentukan atau memforecasting atau meramal harga minyak goreng di Bandar Lampung pada bulan Juni 2020 hingga bulan Desember 2020. Nah, ini ada metode yang digunakan adalah ARIMA, Auto Regressive Integrated Moving Average, yang telah dipelajari secara mendalam, yang terdiri dari yang biasa diterapkan untuk analisis deret berkala, peramalan, dan pengendalian. Ada metode autoregressive atau AR, pertama kali diperkenalkan oleh Yule pada tahun 1927, sedangkan metode moving average atau MA pertama kali digunakan oleh Slutsky pada tahun 1937. Menurut World, pada tahun 1938 menghasilkan dasar-dasar teoritis dari proses kombinasi ARMA. Jadi ARMA ini sebenarnya untuk memforecasting dari dilihat dari AR dan nilai MA-nya. Terus dia juga biasanya ARMA ini untuk tidak jangka waktu yang terlalu panjang gitu. Word membentuk ARMA yang dikembangkan pada 3 arah identifikasi efisien dan prosedur penaksiran untuk proses AR, MA, dan ARMA campuran. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu dengan menggunakan variabel indeks harga minyak goreng di Bandar Lampung mulai dari periode Januari 2017 sampai Maret 2020. Sebagai proksi dari variabel indeks harga minyak goreng tersebut akan digunakan untuk meramalkan indeks harga minyak goreng bulanan untuk periode Juni 2020 hingga Desember 2020. Jadi saya menggunakan data bulanan, data bulanan dari harga minyak goreng. Metode yang digunakan ya tadi metode autoregresif dan moving average. Metode autoregresif ini jadi YT sama dengan A0 plus A1 YT plus 1 plus A2 YT plus 2 plus A3 YT plus 3 sampai di AP YT dikurang P plus ET. Nah, di sini ini untuk persamaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas prosedur metodologi Box-Jenkins. Di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kita harus identifikasi modal tentatif dengan melalui korelogram autocorrelation function atau ACF dan partial autocorrelation function atau PACF. ACF pada dasarnya bermanfaat untuk menjelaskan suatu proses stokastik dan akan memberikan informasi bagaimana korelasi antara data-data dan yang berdekatan, sedangkan PACF bermanfaat menghilangkan pengaruh autokorelasi lag pendek dari korelasi yang diestimasi pada lag yang lebih panjang. Yang kedua, estimasi parameter model tentatif. Nah, di sini memperhatikan AIC dan nilai AIC dan SC yang terkecil. Selanjutnya, uji diagnostik evaluasi model. Ini analisis residual dilakukan dengan korelogram baik melalui ACF maupun PACF yang tadi sudah ditentukan. Jika koefisien ACF maupun PACF secara individual tidak signifikan, residual yang didapatkan bersifat random.
Selanjutnya peramalan atau prediksi, dan yang terakhir identifikasi model tentatif. Itu menggunakan first difference atau second difference, jadi tergantung dari dia yang sudah stasioner di first or second. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, berdasarkan hasil dari sajian grafik bahwa harga minyak goreng tidak stasioner atau cenderung berubah naik turun. Nah, harganya ini fluktuasi, dia nggak stasioner. Berdasarkan hasil dari unit root level, diketahui bahwa T statistik sebesar min 2,217423 lebih kecil dari tes critical values pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Nilai probabilitas sebesar 0,2037 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data minyak goreng tidak stasioner. Yang kedua, berdasarkan hasil dari unit root level DF1 ini pada first difference, diketahui bahwa T statistik sebesar min 4,093693 lebih besar dari tes critical values pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Nilai probabilitas sebesar 0,0028 lebih kecil dari 0,05, sehingga berdasarkan kriteria yang sesuai dapat disimpulkan bahwa data harga minyak goreng sudah stasioner. Jadi pada level dia belum stasioner karena masih lebih kecil dari critical values pada tingkat 1%, 5%, dan 10%, sedangkan setelah diolah lagi dan diubah menjadi first difference, dia sudah stasioner. Uji korelogram berfungsi untuk menggambarkan grafik autokorelasi. Berdasarkan hasilnya, dapat dilihat bahwa stickle bar hampir melewati garis putus-putus menunjukkan data harga minyak goreng tidak stasioner. Seharusnya stickle bar tadi di bawah garis putus-putus, jadi tidak boleh melebihi dari garis putus-putus. Nilai key statistik pada level sebesar 199,40 lebih besar dibandingkan nilai chi-square. Nah, nilai chi-square ini yang kita sudah tentukan sendiri dengan menggunakan Excel sebesar 56,94,239. Itu sehingga data harga minyak goreng ini belum stasioner. Nah, dalam uji korelogram pada level, jadi dia harus dilakukan uji lagi. Nilai probabilitas sebesar 0,0 pada semua leg lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 5%. Hal ini menunjukkan bahwa data belum bersifat stasioner, maka data harus ditransformasikan dengan proses pembedaan atau differencing, yaitu mendifferent satu leg. Nah, langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah mengubahnya menjadi first. Nah, ini. Jadi yang dipilih adalah model ARIMA 110. Karena nggak bisa dan kita yang kayak tadi itu misalnya 112 nggak boleh. Kalau misalnya ada nilai AR-nya 1, DF-nya 1, dan MA-nya 2, nah keduanya harus signifikan. Kalau misalnya kita pakai 110, berarti kan AR-nya 1, DF-nya 1, dan MA-nya 0, berarti tidak ada nilai MA kan. Jadi yang lebih baik dipilih yang ARIMA 110. Berdasarkan hasil tabel perbandingan beberapa model ARIMA, maka model yang paling tepat untuk dipilih adalah model ARIMA pada DF1, AR1, dan MA0. Nah, yang kita pilih tadi. Dalam model tersebut berisi nilai root mean square-nya 599,1049, MAE-nya 442,1802, mean absolute percent error-nya 3,511566, dan yang tentunya di sini ada nilai hasil peramalan berdasarkan nilai MAPE. Di sini ada terkecil di bawah 10%. Berdasarkan hasil estimasi harga minyak goreng di masa yang akan datang, yaitu
Januari 2017 hingga Desember 2020 ini tipe mengalami kenaikan atau peningkatan. Hal ini terlihat dari selisih harga setiap bulannya, yaitu mengalami peningkatan. Selain itu juga terlihat dari grafik dynamic forecast yang semakin melebar, artinya harga minyak goreng akan meningkat. Jadi di sini. Jadi yang paling rendah itu pada bulan Juni sebesar 13.420,83 dan pada bulan Desember tertingginya 13.427,44. Nah, di sini ada grafik pertumbuhannya. Ini yang biru ini harga aktual dan yang merah ini harga forecasting. Sekian presentasi kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah data harga minyak goreng pada uji unit root test level dan dilihat dari grafik belum bersifat stasioner, maka diperlukan uji unit root level test di DF1 atau first difference yang menghasilkan data harga minyak goreng yang bersifat stasioner dengan kriteria T statistik lebih besar dari tes critical value pada tingkat 1%, 5%, dan 10%, dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5% sehingga sudah memenuhi kriteria. Dari hasil equation estimation, maka model ARIMA yang tepat untuk harga minyak goreng adalah pada DF1, AR1, dan MA0 karena dilihat dari nilai AIC dan SIC-nya juga yang paling kecil. Hasil nilai estimasi harga minyak di masa yang akan datang yaitu periode Januari 2017 hingga Desember 2020 akan mengalami kenaikan ataupun peningkatan harga. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.